jangan berjuang sendirian. Aku dulu tuh selalu diajarin untuk bisa segalanya itu sendirian gitu ya. Harus terbiasa kemana-mana sendirian, harus nyaman dengan hal itu gitu. Tapi ternyata ada satu orang yang mengatakan ke aku bahwa enggak, kamu enggak boleh sendirian, kamu harus bersama-sama. Ada yang bakal bantuin aku, ada yang bakal dengerin aku, ada yang bakal menangkap aku kalau aku tuh jatuh gitu. Merasa ada seseorang seperti itu, buat aku tuh sesuatu aku harus bisa sendirian adalah sebuah false belief ternyata. Dan gimana kalimat aku bisa sendiri itu akhirnya membuat progres aku itu menjadi semakin lambat. Welcome to Progress Vlog aku, dan kenalkan aku Nadira. Dan di episode kali ini aku mau menceritakan gimana terbiasa untuk sendiri itu ternyata memiliki sisi buruk. Keep watching it because I made this kind of video. Oke, jadi dari kecil ya, aku tuh udah dibiasakan untuk bisa banyak hal. Selalu ditekankan untuk tidak bergantung sama orang lain gitu. Nah misalnya nih, aku mau ke kamar mandi gitu ya, di mall gitu misalnya. Kalau zaman dulu, zaman aku SD atau SMP itu mesti selalu ke kamar mandi itu rame-rame gitu. Dan orang tua aku itu selalu ngajarin, kamu gak perlu untuk menjadi seperti itu. Diingetin kalau aku tuh bisa kok ke kamar mandi sendirian and it's okay. Gak perlu ditemenin atau bahkan nunggu ada temennya dulu baru kamu berangkat ke sesuatu tempat. Mulai dari hal kecil itu sampai sekarang aku terbiasa untuk akhirnya kemana-mana itu sendirian. Ke mall sendiri lah, ke kafe sendiri, makan di warung sendiri, ke restoran sendiri gitu. Dan berkarya pun juga sendirian. Dan disinilah ternyata awal mula progres aku tertahan. Karena gini, aku tuh berkarya ya dengan mindset bahwa aku tuh harus bisa berkarya sendirian. Aku gak boleh bergantung sama orang lain. Aku harus bisa sendiri gitu. Aku dulu awal mindsetnya adalah seperti itu. Apa yang terjadi? Karya aku benar-benar mandek dan susah banget untuk berkembang. Kenapa kok bisa kayak gitu tuh? Emang apa bedanya kalau sendiri sama gak sendiri? Nah, mentor aku di sini tuh bilang, itu ternyata karena aku tuh terlalu terkotak atau terbatasi oleh POV dari diri aku aja. Aku tuh gak mau dan bahkan gak peduli atau bahkan lebih parahnya gak mau tahu POV dari sisi yang berbeda, POV dari orang-orang lain. Aku gak mau tahu itu gitu. Contohnya gini ya, aku bahas merasa bahwa improve diri sendiri itu hal yang amat sangat penting. Buat aku itu penting gitu. Dan aku mau nolong orang-orang di bagian itu. Tapi ternyata sedikit sekali orang yang mau mengimprove dirinya. Banyak sekali orang yang gak mau mencoba hal-hal di luar zona nyaman mereka. Mereka udah terpenjara sama zona nyaman mereka. Dan mentor aku tuh juga bilang kayak gini, kamu tuh jangan berjuang sendirian. Kita ini seperti lidi. Kalau satu lidi dipatahkan itu mudah banget. Tapi kalau misalnya selusin lidi nih, kamu coba untuk patahkan, itu bakal jauh lebih sulit. Jadi kamu harus berjuang bersama-sama. Kamu gak boleh berjuang sendirian. Kata-kata jangan berjuang sendirian itu rasanya sumpah itu kayak air es yang kamu minum setelah kamu olahraga panas-panasan gitu ya. Itu benar-benar kayak air es di hati aku, benar-benar nyes banget. Karena selama ini aku kan disuruh kamu harus bisa sendirian, kamu harus bisa semua hal itu sendirian gitu. Tapi ternyata ada satu orang yang mengatakan ke aku bahwa enggak, kamu nggak boleh sendirian, kamu harus bersama-sama. Dan terus saya di hati aku tuh kayak oh my god, thank you banget gitu. Benar-benar ngena banget di hati aku. Dari situ akhirnya aku mulai berpikir ulang, apa iya sih aku harus mencari nih seseorang yang mau memperjuangkan hal yang sama bersama-sama. Carinya kemana? Caranya gimana? Aku bener-bener gak tahu sama sekali. Alhamdulillahnya ya, gak lama setelah mentor aku tuh ngomong seperti itu, ngomong bahwa aku gak boleh berjuang sendirian, aku bertemu dengan salah seorang teman yang punya value dan punya ketertarikan yang serupa sama aku. Aku berproses di mental health tuh sudah selesai, dan sekarang mencoba untuk berproses di physical health. Dan itu aku baru mulai. Dan teman aku mental health-nya itu ya kayak 70%, 80% udah selesai gitu ya. Sisa 20%. Nah, physical health-nya dia ini benar-benar kayak udah hampir selesai banget gitu loh di dia. Jadi aku belajar banyak ke dia dan dia juga belajar banyak di aku gitu. Dan dari situ ya aku baru merasakan nih, setelah punya teman yang punya value yang sama, aku baru merasakan betapa ternyata krusial sekali punya teman seperjuangan yang memperjuangkan hal-hal yang sama. Saat aku tuh kayak lagi bingung gitu ya, atau mental aku misalnya lagi turun, aku bisa cerita ke dia dan dia bakal jadi penguat aku. Juga sebaliknya, misalnya dia lagi mentalnya turun nih, atau misalnya ada sesuatu hal yang membuat dia tuh tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan gitu, misalnya dia cerita ke aku dan aku jadi penguat dia. Pun sebaliknya, misalnya
salah satu nih dari kita tuh yang melenceng dari target gitu, nggak disiplin lah atau nggak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, kita tuh bisa mengingatkan satu sama lain dengan cara yang sebenarnya kita tuh bisa terima. Jadi kritiknya, sarannya, terus cara mendengarkannya itu semua bisa kita terima, dan ternyata itu sangat-sangat krusial sekali. Setelah tahu ya ternyata bahwa kata-kata aku harus bisa sendirian adalah sebuah false belief ternyata, yang menghambat pertumbuhan aku sendiri. Bahkan balik lagi, aku tuh mengingat juga ya, Tuhan tuh tidak menciptakan kita untuk menjadi sendirian. Kita tuh diciptakan sama Tuhan untuk menjadi makhluk sosial, bukan makhluk individualis. Jadi saat kamu tuh punya temen, saat kamu punya circle, kamu tuh bakal merasa hati kamu tuh lebih tenang. Beneran nih, hati kamu lebih tenang, pikiran kamu lebih tenang, dan rasanya ya kalau kamu itu tahu gitu, Kak, aku nggak sendirian nih. Ada yang bakal bantuin aku, ada yang bakal dengerin aku, ada yang bakal menangkap aku kalau aku tuh jatuh gitu. Merasa ada seseorang seperti itu, buat aku tuh sesuatu anugerah besar sekali gitu loh. Bersyukur sekali ya menemukan teman seperjuangan tanpa aku harus itu mencari dengan penuh kesulitan gitu loh. Bahkan bisa bilang ya kalau teman aku nih datang dengan sendirinya gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih saran nih, kamu harus nyari temennya seperti ini, caranya begini, dulu aku begini, nggak bisa. Karena ini benar-benar rasanya itu tiba-tiba dikasih sama Tuhan gitu loh, tiba-tiba datang sendiri gitu. Gak bisa gitu ngasih saran bahwa aku caranya begini, gak bisa, karena ini benar-benar udah timeline Tuhan. Tiba-tiba dia datang di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Jangan berjuang sendirian. Oke deh, episode kali ini sampai sini dulu. Much love for you. See you on the next episode. Bye bye.